Oke guys, sebelum videonya kita mulai, kita sosial eksperimen dulu yuk. Kita ajukan beberapa pertanyaan mengenai ke bank sentralan. Apakah masyarakat banyak yang tahu atau tidak ya? Nama saya Zarat Rubaidi, saya pelajar. Nama saya Insan Kamil. Lesti. Ibu Ai. Gita. Nama saya Gerald. Marmiaci. Rupiah. 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 Mata uang Indonesia adalah rupiah. 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 Sentral adalah kelembagaan negara yang bertugas menjaga kestabilitasan nilai rupiah. Nggak tahu. Bank Sentral. Kurang tahu. Bank sentral mungkin sebuah bank induk yang menaungi seluruh bank yang ada di Indonesia. Bank Indonesia. Kurang tahu ya. Nggak tahu. Inflasi adalah kenaikan harga secara terus-menerus. Itu kenaikan harga barang yang terus-menerus. Inflasi merupakan sebuah kejadian di mana seluruh harga-harga bahan pokok atau harga-harga yang lainnya mengalami kenaikan, sedangkan nilai mata uang kita turun anjlok. Kurang tahu. Kurang tahu ya. Kurang tahu juga. Tidak. Pay, OVO, Shopee Pay, Dana, link aja. Ada GoPay, ada OVO, ada Shopee Pay dan Dana. Aja Oppo, Dana, Shopee Pay, Dana, GoPay, Shopee Pay, OVO. Nggak tahu. Belum tahu. Enggak. Pernah dengar sih, tapi kalau tahu enggak. alat untuk transaksi secara digital. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah bank sentral. Secara historis, bank sentral tertua di dunia yaitu Sveriges Riksbank di Swedia dan Bank of England di Inggris yang berdiri sejak abad ke-17. Perjalanan sejarah bank sentral kemudian mengalami perubahan yang signifikan pada abad ke-17, 18 hingga 20. Di Indonesia sendiri, bank sentral yang pertama didirikan dikenal dengan nama The Javaske Bank. Tersebut bertindak sebagai bank sirkulasi di Hindia Belanda sejak tanggal 24 Januari 1828. Tugas-tugas dari The Javaske Bank adalah menerbitkan uang kertas atau disebut dengan banknotes, memberi kredit bagi perusahaan, memperdagangkan logam mulia, dan bertindak sebagai kasir negara. Kemudian, setelah kemerdekaan Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang penetapan pokok Bank Indonesia, The Javaske Bank dinasionalisasi menjadi Bank Indonesia dan berada di bawah pemerintah. Saat itu tugas Bank Indonesia yaitu menjaga stabilitas mata uang rupiah, menyelenggarakan peredaran uang di Indonesia, memajukan perkembangan urusan kredit, serta melakukan pengawasan urusan kredit. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dan wewenang Bank Sentral. Bank Indonesia mempunyai tugas dan wewenang sebagai Bank Sentral Republik Indonesia, yaitu yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Nah, ditetapkannya kebijakan moneter ini dilakukan guna mengendalikan peredaran jumlah mata uang yang ada di masyarakat, sehingga harga barang maupun jasa bisa dikendalikan. Selain itu juga, Bank Indonesia mempunyai kewenangan untuk menentukan target moneter dengan cara menentukan tingkat inflasi yang terjadi di Indonesia setiap tahunnya. Kemudian, yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Maksud dari sistem pembayaran di sini ialah sistem pembayaran tunai dan non-tunai. Bank Indonesia berperan penuh dalam membuat aturan dan juga prosedur
untuk digunakan dalam mengatur peredaran uang. Nah, dalam hal ini, Bank Indonesia juga memiliki 3 wewenang utama. Pertama, wewenang dalam menentukan dan menetapkan penggunaan alat pembayaran. Kemudian yang kedua, memberikan izin atas adanya penyelenggaraan sistem pembayaran. Kemudian yang ketiga, mengawasi penyelenggaraan sistem pembayaran. Poin terakhir, yang ketiga, mengatur dan mengawasi perbankan. Dalam hal ini, Bank Indonesia harus melakukan pengawasan makroprudensial guna menjaga kestabilan sistem keuangan yang berlaku di Indonesia. Untuk poin terakhir ini, Bank Indonesia selaku bank sentral mempunyai 4 kewenangan utama. Pertama, membuat dan menetapkan kebijakan terkait pelaksanaan perbankan yang berlaku di Indonesia. Kedua, memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar kebijakan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, memberikan atau menjemput izin kelembagaan dan kegiatan usaha bank. Kemudian yang keempat, mengawasi berbagai kegiatan bank konvensional yang ada di Indonesia. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Silviani dari Divisi Pendidikan DNB Komisariat Universitas Galuh. Dalam video kali ini, kita akan sharing tentang perkembangan digitalisasi ekonomi di Indonesia. Oke guys, jadi digitalisasi ekonomi adalah aktivitas ekonomi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini melibatkan transaksi jual beli, marketing, dan kegiatan lainnya yang dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi. Oke teman-teman pastinya tahu bahwa terdapat banyak UMKM di sekeliling kita yang memasarkan produk barang dan juga jasanya. Nah, mereka memasarkan produk barangnya juga jasanya lebih mudah dengan menggunakan digitalisasi ekonomi, seperti era pandemi seperti ini terutama. Menurut data Ernst & Young, terjadi peningkatan 40% setiap tahunnya, yaitu peningkatan e-commerce. Terdapat 93,4 juta pengguna internet di Indonesia. Wah, banyak kan? Dan juga terdapat 71 juta pengguna smartphone di Indonesia. Nah, dari sini kita bisa ketahui bahwa dampak ekonomi digitalisasi di Indonesia itu sangat luar biasa. Nah, oke teman-teman, maka dapat disimpulkan bahwa e-commerce dan juga digitalisasi di Indonesia sangat berdampak positif bagi kehidupan kita. Maka dari itu, manfaatkanlah dan juga pergunakanlah digitalisasi sebaik mungkin dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari kita. Oke, terima kasih atas perhatiannya teman-teman. See you next time. Bye-bye. QRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard adalah penyatuan berbagai macam QR dari berbagai penyelenggara jasa sistem pembayaran atau PJSP yang menggunakan QR Code. QRIS ini dikembangkan bersama oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI agar proses transaksi lebih cepat, mudah, murah, aman, dan handal atau disingkat dengan CEMUMUA. QRIS ini sudah mulai efektif digunakan pada 1 Januari 2020. QRIS ini mempunyai karakteristik yang unggul, yaitu universal, di mana QRIS ini bersifat inklusif, bisa digunakan oleh semua lapisan masyarakat. Kemudian gampang, penggunaannya yang mudah dan aman hanya dalam satu genggaman ponsel. Kemudian untung, dengan menggunakan QRIS ini penjual ataupun pembeli untung banget karena dengan satu QR code bisa digunakan oleh semua aplikasi pembayaran. Lalu langsung, yaitu transaksi menggunakan QRIS ini langsung seketika dan real time dapat notifikasi transaksinya. Lalu apa sih manfaat dari QRIS ini? Pertama, mendorong rantai pembayaran digital dari hulu ke hilir sehingga lebih cost efektif dan menghemat biaya pengelolaan uang tunai. Kemudian memudahkan pembukuan karena transaksi pengeluaran ataupun pemasukan sudah dicatat
tercatat di aplikasi. Kemudian, tidak perlu repot-repot dengan uang kembalian, sehingga mengurangi risiko uang palsu ataupun uang pencurian. Yang tak kalah pentingnya lagi adalah terjamin keamanannya, karena transaksi dilakukan melalui PJSP yang berizin dan diawasi oleh Bank Indonesia. Ciri-ciri dari KRIS, ada logo GPN-nya, ada logo KRIS-nya, kemudian nama merchant, NMID, TID atau kasir, pastinya ada QR code-nya, lalu ada nama akuirir dan versi cetaknya. Untuk menjadi merchant KRIS mudah banget. Kalian tinggal menghubungi PJSP yang sudah berizin dari Bank Indonesia, kemudian mengumpulkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dan mengisi formulirnya. Setelah itu kita akan menunggu verifikasi dokumen dari PJSP, kemudian kita akan mendapat QR-nya, mendapat KRIS-nya. Nah, setelah itu kita melakukan tes bersama akuirir. Lalu gimana nih cara menggunakan KRIS ini? Mudah banget, tinggal buka aplikasi pembayaran, kemudian cari logo KRIS ataupun logo QR. Nah, nanti tinggal scan, lalu periksa nama merchantnya, isikan nominalnya, klik bayar, transaksi sukses. Baiklah, jadi itulah ya seputar KRIS, satu QR code untuk semua pembayaran.